Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Safitriama bersama rekan saya Arvinson Hadi, PPKL dari Kabupaten Merangin, melaksanakan kunjungan kerja ke Koperasi Perkasaran Tantan. Koperasi ini berdiri pada tahun 2017 dan telah memiliki segudang prestasi di kancah nasional yang membanggakan Kabupaten Merangin. Profil singkat dari koperasi ini akan disampaikan oleh Manajer Koperasi Perkasaran Tantan, yaitu Bapak Ahmad Fahmi SHMH. Untuk itu kami persilakan. Koperasi Perkasaran Alotantan adalah koperasi yang berada di Desa Sungai Ula, Kecamatan Alotantan, Kabupaten Merangin, Jambi. Koperasi ini merupakan koperasi pertama di Kabupaten Merangin yang menjadi wadah bagi seluruh petani pemilik kebun kelapa sawit swadaya. Sampai dengan saat ini, Koperasi Perkasaran Alotantan sudah menjadi mitra bagi salah satu perusahaan, yaitu PT Akrindo Indah Persada atau Wilmar Group. Ratusan warga telah mendaftar sebagai anggota kelompok tani. Koperasi ini didirikan pada tahun 2017 dan telah berbadan hukum. Dalam pengelolaan asetnya, pihak koperasi dituntut teliti dan hati-hati. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kepercayaan petani. Kepercayaan petani adalah modal terbesar yang menentukan berjalan atau tidaknya badan koperasi yang dipromotori oleh sosok anggota polisi bernama Bribka Ahmad Fahmi. Badan koperasi sesungguhnya hal baru bagi Bribka Ahmad Fahmi. Pria kelahiran Sungai Ula 3 Maret 1980 itu sebelumnya tidak memiliki pengalaman di bidang manajemen koperasi. Menurut penuturan pria yang akrab disapa Bang Fahmi itu, awalnya Koperasi Perkasaran Alotantan ini berbentuk sebuah kelompok tani. Pendirian kelompok tani ini berawal dari kegelisahan petani yang menjual tandan buah segar dengan harga murah. Melihat hal itu, ia cukup prihatin. Keprihatinannya terjawab ketika perusahaan PT Akrindo Indah Persada atau Wilmar Group pada tahun 2016 mengajak menjalin kerjasama ke petani kelapa sawit swadaya. Dengan adanya kerjasama ini, proses untuk mendapatkan sertifikasi ISPO akan berjalan lebih mudah dan cepat. Kerjasama itu juga didasari, setiap pemilik atau perusahaan pemilik perkebunan kelapa sawit diwajibkan memiliki sertifikat ISPO. Hal itu tertuang pada rujukan Perpres 44/2020 dan Permentan 38/2020. Sertifikasi ini dilakukan untuk memastikan pengelola melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Perkebunan tidak dikelola dengan merusak lingkungan di sekitarnya. Karena pada saat itu perusahaan belum memiliki lahan yang produksi, sehingga terjalinlah kerjasama antara petani kelapa sawit swadaya dengan PT Akrindo Indah Persada atau Wilmar Group untuk mendapatkan sertifikasi ISPO dari Lembaga Sertifikasi Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan atau MISB yang dibentuk oleh pemerintah. Di tahun 2019, Koperasi Perkasaran Alotantan memperoleh sertifikat ISPO kategori petani swadaya sesuai sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan. Adanya sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan bagi pekebun swadaya, koperasi membantu program replanting dan menjamin bibit yang berkualitas serta teknis perkebunan sawit sesuai praktik perkebunan terbaik. Koperasi juga membantu adanya program replanting Sarpras Jalan Usaha Tani dengan berbagai macam sarana dan prasarana yang lainnya. Alhamdulillah, koperasi ini sudah mendapatkan Sarpras peningkatan jalan usaha tani sepanjang 10 km dengan anggaran 3.377 juta rupiah. Pria yang malang melintang bertugas di Aceh dan Ambon pada tahun 2000 hingga 2003 itu melanjutkan adanya sertifikat ISPO di Koperasi Perkasaran Alotantan, maka perkebunan tidak lagi dikelola secara ilegal. Dengan begitu, Fahmi mengajak petani liar, petani swadaya menjadi petani berdasi. Kenapa begitu? Dari harga jual buah sawit di petani saja akan lebih mahal. Hal itu juga dapat menguntungkan petani.
Awal mula mendirikan koperasi ini, lanjut Fahmi, butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Ketika ia mencoba mengumpulkan sertifikat untuk pendataan pendaftaran anggota kelompok tani, banyak orang yang berpikir negatif. Surat tanah akan disalahgunakan bahkan keluarga sendiri. Namun itu dulu, saat ini mereka yang berpikir negatif malah dengan sendirinya mendaftarkan menjadi anggota kelompok tani Perkasa Nalotantan. Hal itu terbukti yang sebelumnya beranggota 70 orang. Saat ini koperasi besutan Bribka Ahmad Fahmi memiliki anggota 532 orang dengan luas lahan 2.497,22 hektar. Lebih lanjut, Fahmi menegaskan, koperasi yang telah mendapatkan sertifikat ISPO berkelanjutan itu diminta agar lebih diperhatikan oleh PT Agrindo Indah Persada atau Wilmar Group. Sangat disayangkan jika mitra masih memakai aturan lama, lebih memperhatikan supplier. Seharusnya perusahaan lebih menganak emaskan petani swadaya yang memiliki sertifikat ISPO. Seperti diketahui, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Berkelanjutan. Dalam regulasi tersebut, perkebunan atau petani mandiri sawit wajib memiliki sertifikat dalam 5 tahun mendatang atau pada 2024. Terdapat instruksi sanksi yang akan diatur kemudian oleh Menteri Pertanian apabila pelaku usaha sawit tidak memenuhi sertifikasi. Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 13 Maret 2020 ini memiliki 3 tujuan sertifikasi ISPO.